Halo, perkenalkan nama saya Ruben Atanal Pratama Siahaan. Saya dari jurusan Magister Manajemen. Kali ini saya dibantu oleh teman saya bernama Tamara. Jadi di sini kami ingin berdiskusi ataupun berdialog untuk menjelaskan ujian tengah semester tentang strategi likuidasi dari perusahaan tempat saya bekerja yaitu Astra Credit Companies. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan pertama untuk Ruben. Mengapa strategi likuidasi sangat penting untuk Astra Credit Companies? Oke, karena ACC ini merupakan salah satu grup perusahaan pembiayaan yang pastinya fokusnya itu untuk membiayai kendaraan mobil, baik baru maupun bekas, dan juga di sini di ACC juga terdapat produk multiguna, sehingga agunan fisik baik motor, mobil, ataupun alat berat dan pasar sekunder kendaraan bekas itu sangat relevan untuk masyarakat Indonesia. Selain itu juga ACC ini merupakan industri multi-finance yang mengalami fluktuasi NPF atau disebut dengan non-performing financing. Beberapa studi atau analis menunjukkan peningkatan NPF pada periode-periode tertentu, misalnya pasca hari besar keagamaan. Sehingga likuidasi agunan dan strategi remarketing adalah bagian yang sangat krusial untuk pengelolaan risiko kredit. Bisa tolong disebutkan tujuan strategi dari likuidasi ACC tersebut? Oke, yang pastinya yang pertama itu tentunya untuk memaksimalkan recovery, yaitu nilai penjualan agunan versus outstanding piutang. Lalu yang kedua itu untuk mempercepat konversi aset menjadi kas untuk memperbaiki likuiditas dan rasio modal. Lalu meminimalkan loss given default atau LGD dan biaya penanganan baik logistik, legal dan penyimpanan. Lalu yang terakhir tentunya di ACC juga menjaga kepatuhan terhadap aturan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan dan juga perlindungan konsumen. Nah, selanjutnya di ACC pasti kan mempunyai landasan hukum dan juga kepatuhan yang wajib dipatuhi. Bisa tolong coba jelaskan landasan hukum apa yang harus dipatuhi oleh ACC? Oke, pastinya setiap perusahaan pembiayaan di Indonesia itu termasuk Astra Credit Companies ini harus menjalankan pengambil alihan atau eksekusi agunan ini sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan pedoman internal yang disesuaikan. Yang pertama, yaitu pada POJK ataupun perusahaan pembiayaan, misalnya POJK 35 2018 dan ketentuan terkait. Di sini menyatakan bahwa syarat pelaksanaan eksekusi agunan ini baik debitur wan prestasi, pemberian surat peringatan, kepemilikan sertifikat fidusia ataupun sertifikat lainnya, perusahaan di sini wajib memiliki pedoman internal eksekusi agunan. Lalu yang kedua tentang perlindungan konsumen. Di sini kewajiban pengembalian bukti kepemilikan, transparansi proses dan juga pemberitahuan sebelum atau saudara pelaksanaan dan ketentuan penyampaian saat pengembalian agunan setelah pelunasan. Pelanggaran menimbulkan sanksi administratif. Perlu diingat juga bahwa setiap langkah operasional likuidasi harus terdokumentasi dan tentunya harus sesuai dengan semua pedoman-pedoman internal yang dapat diminta oleh otoritas jasa keuangan. Lanjut, kira-kira bagaimana sih langkah rangka kerja operasional strategi likuidasi pada ACC tersebut? Oke, karena ACC ini termasuk salah satu perusahaan pembiayaan terbesar juga di Indonesia, maka langkah-langkah kerja operasional yang diambil yang pertama tentunya pencegahan dan deteksi dini. Yang pertama meliputi sistem scoring atau early warning berdasarkan pembayaran atau aging bucket, telemetri atau CRM dan juga trigger otomatis untuk intervensi, yaitu tentunya tentang bisa reminder SMS ataupun melalui WA dan juga kolektibilitas. Lalu program restrukturisasi awal. Di sini ada rescheduling, refinancing, juga keringanan sementara ataupun program cicilan bertahap. Nah, lalu ya ada yang B. Lanjut yaitu keputusan pengambil ahlian ataupun kita bisa take over dan dokumentasi legal. Pastinya verifikasi wan prestasi, dokumentasikan surat peringatan juga sesuai dengan peraturan OJK dan periksa status fidusiari ataupun koordinasi dengan kantor hukum internal. Lalu yang C ada
pengamanan, pengangkutan, dan juga penyimpanan agunan. Tentunya di sini standar operasional untuk penjemputan unit atau tim recovery, checklist kondisi, foto atau rekaman, proses intake di storage, penilaian ulang kondisi fisik, semua harus dilakukan dengan baik dan benar. Lalu yang D ada penilaian dan pricing agunan. Tentunya penaksiran nilai pasar, market, apresial oleh evaluator internal ataupun mitra, dan juga accounting provision jika ada biaya perbaikan. Lalu gunakan juga data pasar bekas, platform jual beli untuk menentukan harga yang sangat kompetitif. Lalu yang E, ada kanalisasi remarketing atau penjualan, likuidasi efektif. Nah, di sini terdapat beberapa saluran yang dapat digunakan ataupun yang sering dipakai oleh pelaku industri. Yang pertama, lelang internal atau online auction, tentunya dengan cepat dan transparan. Lalu yang kedua ada remarketing melalui dealer Astra ataupun jaringan penjualan. Di sini kita memanfaatkan ekosistem Astra untuk mendapatkan pembelian yang cocok karena ACC juga merupakan bagian dari Astra Group. Lalu yang ketiga ada platform marketplace kendaraan bekas bisa di OLX, Mobil 88 ataupun platform dealer lainnya. Di sini juga kita bisa menjangkau retail buyer, bisa dapat harga yang lebih baik bila setiap unit dijual dengan baik. Lalu yang keempat ada penjualan grosir ke dealer ataupun flat buyers untuk unit komersial tentunya. Lalu yang kelima ada paket bundling atau lot sales untuk lot kecil, misalnya banyak unit sama. Lalu yang F ada optimasi biaya remarketing. Nah, di sini tentunya ada perbaikan ringan sebelum jual jika biaya perbaikan. Lalu yang kedua ada pilihan saluran penjualan berdasarkan proyeksi recovery versus biaya. Lalu yang G ada penyelesaian akuntansi dan provisioning. Di sini juga ketentuan write-off, pencatatan recovery, dan pelaporan NPF ataupun kerugian itu harus sesuai dengan PSAK dan juga aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, jika diperlukan penjualan piutang atau portofolio kepada investor sebagai opsi likuiditas, maka harus ditentukan jika alert dan visible-nya menentukan harga best practice. Lalu yang H ada pasca penjualan ataupun pengambilan dokumen dan kepatuhan konsumsi. Di sini kita akan mengembalikan dokumen kepemilikan ke pembeli atau debitur jika pelunasan dan juga harus sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan. Baik, tolong boleh dijelaskan taktik dan inisiatif apa yang dilakukan oleh ACC untuk mempromosikan penjualannya. Oke, di sini juga saya menjelaskan karena ACC juga merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk, maka langkah yang diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya kita akan mengadakan remarketing melalui jaringan dealer-dealer Astra. Di sini kita manfaatkan showroom dealer untuk display unit bekas, biasanya memberikan harga yang lebih baik daripada lelang massal. Lalu ada yang kedua, ada digital auction ataupun online financing bundling. Di sini diintegritaskan penjualan via website ataupun marketplace dengan opsi pembiayaan ACC untuk meningkatkan kemungkinan pembelian oleh kreditur retail. Lalu yang ketiga ada segmentasi channel by asset condition. Dilihat dari unit kondisi baik lalu diedarkan ke marketplace atau dealer. Unit rusak atau berat dijual di grosir atau part salvage. Lalu ada program sertifikasi unit bekas, ada certified used car. Di sini kita menaikkan trust atau value, memungkinkan price premium ketika unit disertifikasi. Lalu ada partnerships with auction platforms dan logistic provides. Di sini untuk menekan biaya penyimpanan dan distribusi. Lalu yang terakhir ada data analytics untuk price optimization. Di sini kita menggunakan data harga historis, lokasi, musim. Misalnya jika NPF naik pasca Natal ataupun Tahun Baru. Di sini kita untuk menentukan waktu dan kanal jual. Kira-kira boleh tolong disebutkan metrik pengukuran performa likuidasi apa yang digunakan oleh ACC? Oke, yang digunakan oleh ACC yang pertama ada recovery rate. Di sini cash recovered from sale dibagi dengan outstanding balance ataupun take over. Nah, kalau untuk time to cash-nya itu kita menggunakan rata-rata hari dari pengambil alian sampai kas itu diterima. Lalu ada cost to recover. Di sini biaya logistik ditambah perbaikan, ditambah administrasi per unit. Lalu ada release loss atau LGD itu per buket umur piutang. Lalu ada yang terakhir
persen sold via S channel ditambah average price per channel. Di sini kita untuk evaluasi efektivitas channel dan perlu diingat juga target dan benchmarknya ini harus disesuaikan dengan historis masing-masing cabang ACC yang ada di Indonesia dan juga rata-rata di dunia industri keuangan. Boleh tolong jelaskan risiko utama dan mitigasi dari ACC? Oke, di sini tentunya yang pertama itu ada risiko hukum atau kepatuhan. Jadi kita harus jika proses eksekusi tidak memenuhi POJK, maka ada sanksi administratif dan juga reputasi, yaitu misalnya pedoman internal yang ketat dan audit kepatuhan ataupun dokumentasi. Lalu ada nilai pasar turun atau pasar kendaraan bekas itu melemah. Di sini sangat mempengaruhi recovery. Mitigasinya disertifikasi saluran, perbaikan ringan selektif, dan juga melakukan bundling. Lalu ada biaya penyimpanan tinggi. Di sini sangat mempengaruhi margin recovery. Dan mitigasinya itu ada flash action ataupun flash sale. Dan tentunya kerjasama storage berbiaya rendah. Lalu ada kecurangan ataupun agunan hilang. Di sini kita menggunakan mitigasinya yaitu dengan cara pemeriksaan fidusia ataupun hak tanggungan. Adapun juga dengan asuransi ataupun prosedur intake yang sangat ketat. Lalu yang terakhir ada reputasi dan customer backlash. Di sini eksekusi yang dipandang agresif. Mitigasinya yaitu dengan menggunakan komunikasi yang transparan, program mediasi, dan restrukturisasi sebelum pengambilan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, langkah strategi jangka menengah apa yang digunakan oleh ACC? Oke, kita akan menggunakan beberapa rangka strategi jangka menengah oleh Astra Credit Companies. Yang pertama, dengan cara securitization ataupun asset backed issuance, yaitu menjual pool piutang. Jadi di sini jika regulasi dan juga investor pasar tuh harus memadai. Lalu ada yang kedua ada sale of NPL. Itu dilihat dari portofolio to collectors ataupun investor. Tentunya potensi ini memperoleh likuiditas yang sangat cepat meski dengan beberapa harga diskon. Lalu yang terakhir ada strategic partnership. Di sini konsinyasi ke retailer besar ataupun platform online untuk rotasi cepat. Gitu. Itu teman-teman, mungkin itu saja untuk UTS kali ini. Terima kasih buat Tamara yang sudah membantu saya. Terima kasih.